Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Ya, hari ini Ibu akan memberikan materi yang lain daripada yang lain. Biasanya kan kita belajar melalui Edmodo ya. Nah, untuk materi bab 5 ini, Ibu akan menyajikannya dalam bentuk yang berbeda supaya materi ini bisa kalian cermati dan kalian pahami dengan baik. Materi hari ini adalah bab 5. Bab 5 itu judulnya itu adalah perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ya, kalian juga pasti sudah tahu bahwa Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu adalah pernah dijajah oleh bangsa Barat yang didominasi oleh bangsa Eropa. Ya, mari kita simak tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat. Sebenarnya tujuan awal para penjelajah itu tidak menjajah. Tujuan utama kedatangan para penjajah Barat adalah berdagang. Hanya berdagang aja, pure berdagang. Namun kemudian mulailah menguasai wilayah-wilayah yang didudukinya secara politik dan militer. Untuk apa? Untuk mengamankan monopoli perdagangannya. Ya. Melalui apa sih? Ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu punya pikiran untuk menguasai. Apa saja yang melatar belakangi? Di sini ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Yang pertama adalah faktor utama, ada gold, ada gospel, ada glory. Apa itu gold? Gold itu adanya prospek ekonomi di dunia timur, serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur, yaitu awalnya faktor Konstantinopel. Apa itu? Yaitu suatu kota tempat barang-barang berharga di dunia timur yang ramai diperdagangkan. Bangsa-bangsa Barat mulanya membeli melalui pedagang perantara atau middleman. Dalam perkembangannya bangsa Barat merasa keuntungan dari kok kurang ya, kurang besar ya. Jadi mereka datang secara langsung dengan sumbernya. Jadi mereka mendatangi langsung, tidak lagi melalui perantara. Dan tidak melalui pedagang perantara di Konstantinopel, dia langsung ya, itu. Kemudian gospel. Apa itu gospel? Gospel itu adalah penyebaran agama Nasrani, bahwa kita tahu di barat sana mayoritas mereka adalah seperti Portugis, Spanyol, adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Sehingga salah satu dari tugas mereka adalah menyebarkan agama Nasrani. Sehingga dalam setiap penjajahan atau penjelajahan dan pendudukan, pelaut Portugis dan Spanyol mengikut sertakan misionaris Katolik tersebut. Ya, jadi mereka seperti itu, tidak hanya dagang saja, tapi punya misi tersembunyi, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Kemudian faktor utama yang ketiga itu apa? Adalah glory. Glory adalah mencapai kejayaan sebagai bangsa. Portugis berniat ingin bangkit dan membuktikan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Portugis mampu membangun dengan kekuatannya sendiri. Ya. Semangat untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa itulah yang membuat penjajahan samudera yang dipelopori oleh Portugis
itu sendiri. Di tempat baru yang didudukinya, Portugis selalu menancapkan padrau. Padrau itu sebagai simbol bahwa wilayah tersebut di bawah kekuasaan dan perlindungan Portugis. Itu adalah 3 faktor utama yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara. Nah, selain faktor utama ada faktor pendukung. Apa saja faktor pendukungnya? Di sini adanya penemuan baru dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. Ya, ketika penjajahan samudra dimulai, Eropa menikmati apa yang disebut abad pertemuan. Apa itu abad pertemuan? Abad pertemuan itu sebab orang berpikir keras menemukan jalur dan pusat perdagangan rempah yang baru. Nah, seperti yang di awal Ibu bilang bahwa dia tidak ingin melalui perantara tapi akan datang langsung. Supaya apa? Supaya mendapatkan harga yang murah, ya. Seperti itu. Kemudian faktor pendukung yang kedua adalah adanya idealisme pribadi. Penemuan bahwa dunia itu bulat membuat para penjelajah merasa penasaran dan tertantang untuk membuktikan sendiri, sehingga rasa penasaran tersebut diperkuat oleh kisah perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo yang kemudian disatukan dalam bentuk buku yang berjudul The Travel of Marco Polo. Itu bukunya udah ngetop sekali ketika itu. Kenapa mereka punya idealisme seperti itu? Lah kalau dunia itu bulat pasti kan dia akan balik lagi, akan kembali ke tempat asal. Itu yang mereka membuat jadi kuat. Mau berlayar sejauh apapun pasti dia akan kembali. Keyakinan mereka seperti itu. Kemudian faktor pendukung yang selanjutnya adalah bahwa Portugis menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel oleh Kesultanan Otonom itu pada tahun 1435. Semua ahli pengetahuan ini ikut membantu kedua negara itu melakukan perluasan wilayah baru di luar daratan Eropa dan Mediterania. Ya, jadi orang-orang hebat dari Konstantinopel itu pada pergi ke Spanyol. Ya, seperti itu. Kemudian faktor utama tadi Ibu udah bahas, faktor pendukungnya sudah, sekarang faktor pemicu. Pemicu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Masa ketika orang-orang Eropa melakukan penjajahan atau penjelajahan ke wilayah timur yang dikenal dengan sebutan era penjelajahan samudra. Pada 1488 Bartolomeus Dias berlayar menyusuri pantai barat Afrika. Ia berlabuh di sebuah tanjung bebatuan di Afrika Selatan. Ya, kamu tahu Afrika adalah dataran yang keras, tandus, yang menghadap Samudra Atlantik yang kemudian disebut Tanjung Harapan. Nah, ada apa di Tanjung Harapan itu? Ia juga mengetahui bahwa berlayar mengitari Afrika hanya mengitari tanjung tersebut. Dengan mengitari tanjung bebatuan tersebut, para pelaut dapat mencapai India dan wilayah timur lain. Jadi dia keliling terus. Kemudian kolonialisme imperialisme barat di Indonesia. Nah, setelah sampai Afrika, nyampailah sampai ke negara kita, Indonesia. Nah, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia di bawah pimpinan pelaut terkenal, yaitu Afonso de Albuquerque. Nah, sasarannya apa? Sasaran pertamanya adalah tiba di Malaka dan sampailah di
Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511. Malaka ditaklukkanlah oleh Portugis. Ya. Tahun 1512 Portugis menjalin komunikasi dengan negara Pajajaran untuk menandatangani perjanjian dagang, terutama lada. Nah, Indonesia terkenal banget itu dengan ladanya. Demak menyerah Pajajaran karena khawatir akan pendudukan oleh Portugis. Karenanya terdesak juga mendapat perlawanan sengit. Portugis lebih banyak beroperasi di kepulauan rempah-rempah sampai disingkirkan oleh Belanda ke beberapa pulau pada tahun 1599. Jadi pertama Portugis masuk Belanda, Portugis minggir, seperti itu ceritanya. Kemudian masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Nah, tadi dari mana? Tadi Portugis, sekarang Spanyol. Berbondong-bondonglah bangsa Barat datang ke Nusantara. Kenapa demikian? Karena bangsa kita kaya raya akan rempah. Ya. Bagaimana masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia? Nah, bangsa Spanyol berada di Indonesia pada tahun 1521 sampai 1529. Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian de Cano. Pelaut Spanyol membangun persekutuan dengan kerajaan Tidore, gunanya untuk mengimbangi Ternate yang sudah lebih dahulu bersekutu dengan Portugis. Nah, di sana di Tidore ada Portugis. Kedatangan Spanyol membuat Portugis terganggu, sehingga terjadi konflik. Konflik terjadi antara Spanyol dan Portugis. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Portugis yang sudah pertama kali datang dan Spanyol melakukan perundingan di Zaragoza pada 1529. Hasilnya, Spanyol harus meninggalkan Maluku untuk mendapatkan Filipina dan Portugis tetap sebagai penguasa di Nusantara. Tuh, jadi dua negara Eropa berseteru saling memperebutkan Nusantara. Kenapa Maluku? Maluku kalian tahu bahwa penghasil rempah terbanyak ada lada, ada pala di sana. Ya, kemudian setelah Portugis, setelah Spanyol, masuklah Belanda. Nah, Belanda berarti yang ketiga. Tapi yang paling tren, paling ngetop di benak kita adalah Belanda. Karena apa? Karena Belanda paling lama ya berada di Nusantara. Kapan bangsa Belanda datang ke Indonesia? Yaitu pada bulan Juni tahun 1596. Wah, udah berapa ratus tahun itu. Ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba pertama kali di Banten. Ya, di Banten pertama tuh Belanda menjajakan kakinya di Indonesia. Rombongan ini gagal menancapkan kaki di Nusantara karena apa? Karena mendapat resistensi yang kuat dari Kesultanan Banten. Jadi Banten tidak bisa dianggap remeh, kuat ketika itu. Terutama karena sikap rombongan yang angkuh dan kasar. Jadi orang Belanda itu sikapnya arogan. Ya, jadi masyarakat Banten nggak berkenan itu. Ekspedisi kedua terjadi pada tahun 1598 sampai 1600 di bawah pimpinan J.C. Vanek. Nah, ekspedisi ini disambut baik oleh Sultan Banten. Jadi yang kedua kali baru disambut baik. Oleh karena itu, Belanda diharapkan menjadi sekutu mereka melawan Portugis. Kenapa Portugis? Portugis masih ada di sana.
Vanek dan rombongan tiba di Ambon pada tahun 1599, lalu ke Ternate dan Kepulauan Banda. Ya. Penduduk wilayah asli kecewa dengan kebijakan Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkanlah oleh Belanda. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis menyerahkan pertahanannya ke Ambon. Sejak saat itu, Belanda sepenuhnya memonopoli perdagangan rempah di Kepulauan Maluku. Begitu ceritanya. Jadi saling menyisihkan, saling meminggirkan untuk mendapatkan barang-barang yang dia atau hasil-hasil rempah yang dia inginkan. Nah, yang ketiga adalah Verenigd Oost-Indies Company atau orang mengenalnya VOC. Ini adalah logo simbol dari VOC. VOC ada dari tahun 1602 sampai 1709. Ya, ini adalah logo dari VOC. Ini adalah kapal-kapal yang digunakan oleh bangsa Eropa, baik Portugis, Spanyol maupun Belanda, mengarungi ribuan mil untuk sampai ke Nusantara. VOC, kenapa sih VOC ada? Untuk apa lahir? Gimana ceritanya? Dan apa tujuannya? Itu kan dalam pertanyaan kalian. Karena situasi meningkatnya penawaran melebihi permintaan, penawaran banyak ya, permintaan sedikit. Tuh, pada harga rempah-rempah yang jatuh, membuat kalangan di Belanda mendesak untuk segera dibentuk organisasi dagang yang resmi, yang berfungsi untuk mengelola tata niaga rempah secara efektif dan efisien. Ya. Pada 1602 dibentuklah Serikat Dagang untuk India dan Wilayah Timur, yaitu VOC. Jadi kalau ada pertanyaan kapan VOC itu ada mulai tahun 1602. Kenapa VOC itu lahir? Karena ketika itu harga rempah jatuh, ya, jatuh atau menurun harganya, sehingga dibentuklah VOC untuk menangani harga-harga supaya tidak terjerembab jatuh. Selanjutnya adalah ini tujuan dibentuknya VOC ya. Apa dibalik lahirnya VOC? Yang mendasari adalah satu, menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara kongsi pedagang Belanda. Yang pertama. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa lainnya. Bangsa Eropa lainnya yang mana? Tadi udah disebut ada Portugis, ada Spanyol. Kemudian memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Juga membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan penduduk Spanyol. Oh, masih saling menyisihkan. Itu adalah apa yang melatar belakangi dibentuknya VOC. Kemudian VOC juga membentuk hak-hak istimewa. Ya, hak-hak istimewa dari Belanda kepada VOC apa? Ya, satu, menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Jadi pemerintahan yang kuat di Asia. Melakukan monopoli perdagangan. Mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Jadi VOC itu diberi kewenangan untuk membuat uang sendiri, mengedarkan uang sendiri. Jadi sangat leluasa ketika itu VOC. Kemudian menjalankan kekuasaan kehakiman. Nah itu. Kemudian melakukan pungutan pajak. Pajak itu punya kuasa VOC. Memiliki angkatan perang sendiri. Ya. Kemudian menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Jadi udah seperti negara itu ya, VOC kuasanya begitu penuh. Yang selanjutnya kebijakan VOC di Indonesia. Belanda memberikan kuasa kepada VOC dengan membuat beberapa kebijakan.
kebijakannya antara lain satu, mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu dan hasilnya dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi rakyat kita menjualnya harus ke VOC, nggak boleh ke yang lain. Nah itu. Kedua, menyingkirkan pedagang-pedagang lain baik dari negara lain maupun pedagang Jawa. Nah, kita yang punya wilayah disisihkan itu. Yang ketiga, menentukan luas areal penanaman rempah serta jumlah tanaman rempah. Jadi luasnya ditentukan, tanamannya ditentukan. Jadi kita ya ngikut aja karena memang dalam tekanan. Yang keempat, melakukan kebijakan ekstirpasi. Apa itu ekstirpasi? Ekstirpasi itu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harganya tetap stabil. Jadi ekstirpasi itu mengontrol supaya apa? Harganya tetap tinggi, jadi produknya nggak boleh banyak-banyak. Kalau sudah melebihi daripada permintaan pasar di Eropa, pohon itu ditebang, dihilangkan. Supaya apa? Supaya harganya bisa naik karena jumlah barangnya terbatas. Itu kebijakan yang dilakukan oleh VOC. Kemudian untuk mendukung kebijakan VOC apa saja? VOC tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghukum siapa saja yang menentang kemauan dan kebijakannya. Jadi sadis, siapapun yang menghalangi dia singkirkan. Tuh ya. VOC memakai taktik divide et impera. Nih dari SMP kamu sudah tahu ya, apa itu divide et impera? Yaitu secara harfiah berarti pecah belahlah dan kuasai. Nah itu. Salah satu bentuknya adalah dengan mencampuri urusan dalam negeri setiap kerajaan. Jadi kerajaan-kerajaan di kita dulu itu VOC ikut campur dengan cara dipecah belah. Untuk apa? Untuk bisa dia masuk, bergabung di salah satu kerajaan untuk mengambil keuntungan. Jadi politik divide et impera adalah politik yang sangat tidak baik ya untuk kita. Yang selanjutnya ini siapa? Peter Both. Siapa Peter Both? Mari kita simak. Peter Both itu adalah Gubernur Jenderal VOC. Keren ya jabatannya. Gubernur Jenderal. Dia diberi tugas dari tahun 1610 sampai 1623. Ya. Peter Both ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal pada bulan November tahun 1610 sampai 1614 dengan tugas utama yaitu menciptakan monopoli perdagangan di Nusantara. Nah itu, di perdagangan di monopoli. Siapa dalamnya? VOC. Siapa yang ditugasin? Peter Both. Peter Both pertama-tama mendirikan pos perdagangan di Banten dan Jakarta ya pada 1610. Ia lalu membangun markas besar VOC di Ambon. Meski berkantor pusat di Ambon, dia juga mendirikan kantor dagang VOC mula-mula di Banten, lalu kemudian di Jayakarta. Pusat dagang VOC di Ambon. Kenapa di Ambon? Karena di Ambon itu adalah pusat atau penghasil rempah terbanyak ya di sana. Kemudian Jan Pietersen Coen. Siapa Coen ini? Ya. Coen atau Jan Pieter Coen, orang sering nyebutnya yang gampang Coen, adalah tahun 1619 Heren 17 menunjuk Jan Pietersen Coen sebagai Gubernur Jenderal. Ini ngelanjutin tadi ya. Langkah pertama Coen adalah memindahkan markas besar VOC di Ambon, dipindahkan ke Jayakarta yang dianggap lebih strategis. Jayakarta itu apa? Jayakarta itu nama sekarang Jakarta. Dulu namanya Jayakarta ya. Sekarang jadi Jakarta. Tuh. Pindahkanlah dari Ambon ke Jakarta yang
sekarang disebut dengan Jakarta. Kemudian yang selanjutnya adalah 3 langkah merealisasikan monopoli perdagangan. Inilah monopoli-monopoli yang dirancang oleh Belanda. 1, apa? Mengusir orang Inggris. Inggris ada. Orang-orang di Pulau Ran yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda, dan sekitarnya Banda itu masih ada di sekitar Maluku ya Nana kalau mau tahu. Orang Banda sendiri tampak lebih nyaman berdagang dengan orang Inggris. Kenapa? Karena tidak adanya paksaan, praktik kekerasan dan monopoli seperti yang dilakukan Belanda. Jadi ya Inggris masih diterima karena tidak sejahat Belanda ketika itu yang dirasakan oleh masyarakat di Banda. Kemudian mengusir dan melenyapkan penduduk asli Belanda, menurut Cohen itulah satu-satunya cara yang paling tepat dan cepat untuk mewujudkan monopoli perdagangan pala di Banda. Pala itu rempah ya, bukan pala orang ya, tapi adalah pala rempah. Biji pala yang kalau kamu tahu, kalau kamu sering melihat ibu kamu masak adalah biasa untuk bikin sup ya, sup, salad itu biasanya bukan pala. Ketiga, menerapkan kebijakan ekstirpasi. Ya, tadi udah disebut ya apa itu ekstirpasi, yaitu membinasakan tanaman rempah-rempah dalam rangka menekan kelebihan produksinya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kestabilan harga cengkeh di pasar dunia. Loh, emang pasarnya enggak di Indonesia, Bu? Enggak. Ke seluruh dunia. Rempah itu diambil dari Indonesia dan produk yang paling banyak adalah di Pulau Maluku. Di Banda di bagian timur ya, bagian timur Indonesia sekarang. Ya, itu. Kemudian sudah berpuluh-puluh tahun akhirnya kekuasaan VOC pada tahun 1799 jatuh atau berakhir. Ya, jadi tidak selamanya. Apa yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan VOC? VOC berhenti ya, berakhir pada tahun 1799. Ada 2 faktor yang menyebabkan VOC jatuh. Yang pertama adalah faktor internal. Internal adalah faktor dari dalam. Apa saja? Perdagangan gelap merajalela yang menerobos monopoli perdagangan VOC yang dilakukan oleh orang-orang VOC itu sendiri. Ya, anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena semakin meluasnya kekuasaan VOC. Jadi pegawai VOC-nya itu banyak sehingga VOC untuk membayar gaji mereka terlalu banyak, akhirnya nggak kuat. Ya, adanya persaingan dari perserikatan dagang lainnya, ya seperti East Indies Company dari Inggris dan Company des Indes dari Perancis. Ada. Jadi nggak cuma Belanda saja. Yang selanjutnya adalah pemasukan kecil disertai utang. Pemasukannya kecil, utangnya banyak, menumpuk, menyulitkan VOC untuk memberikan imbal hasil atau return on investment. Kepada siapa? Kepada para pemegang saham. Ya, jadi kebanyakan pengeluaran daripada pemasukannya. Nah, itu adalah tentang VOC. Paham ya anak-anak ya? Ini kalau saya memberikan ringkasan bahwa VOC di Indonesia cukup lama, cukup memeras hasil bumi Nusantara sehingga masyarakat kita ketika itu boro-boro sejahtera tapi menderita karena hasil-hasil rempah dikuasai dan diambil oleh bangsa-bangsa barat, terutama adalah Eropa yang tadi udah Ibu sebut, dari mulai Portugis, Perancis, Inggris sampai yang paling lama adalah Belanda. Sekian dari Ibu, penjelasan dari Ibu tentang masuknya bangsa-bangsa barat ke
Nusantara. Semoga dapat menjadi pengetahuan dan pembelajaran buat kita semua agar langkah kita ke depannya lebih hati-hati, lebih semangat lagi, dan yang paling utama adalah bisa mencintai NKRI dengan setulus hati. Itu anak-anak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya melalui kolom komentar baik di Edmodo maupun di YouTube. Sekian Ibu sampaikan, selamat belajar, jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan lupa selalu berdoa, belajar, dan tetap semangat. Sekian dari Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Bye-bye.